sendiri. Cuplikan PowerPoint episode kali ini. Apa sih soal tes IPA ini? Antusiasnya ya. Kalau dari nakesnya sendiri sih antusias ya, karena kita dikejar target. Oh, jadi ini sebenarnya program prioritas ya? Iya, sebetulnya program prioritas. Kita tuh targetnya minimal harus 80% kan. 80% iya, seluruh gitu. Dari anggota, dari sasaran wanita usia subur gitu. Ini menarik nih ngomongin soal gejala. Sebetulnya kapan sih kita harus melakukan tes IPA nih gitu ya. Jadi kayak kalau tadi ngomongin itu kok bisa ya sampai ada yang sudah stadium 4 tapi juga tidak ada gejala. Sebenarnya tidak ada gejala kah atau sebetulnya ada gejala tapi tidak disadari gitu. Selamat datang di Power Puan. Hai Sobat Puan, ketemu lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Tentu saja aku nggak sendirian, kali ini aku sudah ditemani oleh Ibu Bidan Sri Lestari dari Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Halo Ibu Bidan. Halo Kak Dede. Mungkin mau menyapa Sobat Puan di rumah. Oke. Halo Sobat Puan semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Oke. Ini kita manggilnya Ibu Bidan, Ibu atau apa nih? Kakak aja kali ya. Oh, kakak. biar lebih dekat, seumuran, iya, lebih dekat seumuran dengan teman-teman sobat dan Sobat Puan ya. Oke. Kakak Sri nih sekarang aktivitasnya sibuknya lagi ngapain nih? Oke, kalau untuk saat ini ya, kita sih memang lagi ngejar CKG ya, cek kesehatan gratis. Oh gitu. iya. Jadi memang program pemerintah ini lagi fokus nih sama CKG gitu. Awalnya kan hanya untuk yang berulang tahun, tapi sekarang ini kita udah buka untuk ya yang pengen screening, cek kesehatan itu gratis. Dan di dalamnya itu udah termasuk IVA test gitu. Jadi IVA ada test. Pemeriksaan kanker serviks. Gitu, screening kanker serviks di situ salah satunya untuk wanita yang masih usia 18 sampai di bawah 50 tahun itu ada pemeriksaan IVA test. Jadi seperti itu. Wah, menarik banget nih. Nih Sobat Puan ada yang udah CKG belum? Sudah memanfaatkan belum nih? Ininya apa namanya layanan gratis di Puskesmas dan itu di seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Aku juga kayaknya belum deh. Mungkin nanti aku bisa kita boleh datang Iya. ke Puskesmas ya. Oke. Nah, tadi ngomongin ada soal IVA test. Sebenarnya IVA test itu apa sih? Kak. Oke. Jadi sebetulnya IVA test ini adalah kita akan melihat ya, melihat kondisi serviks. Di mana caranya itu kita akan mengoleskan cairan asam asetat. Asam asetat itu 2-3%. Kemudian kita tunggu sampai 1 menit. Nah, itu di situ kan akan terlihat hasilnya serviks kita itu apakah ada IVA positif atau negatif atau curiga kanker seperti itu. Oh, jadi sebetulnya itu untuk screening kanker serviks ya. Oke, sebelumnya kita juga udah pernah ya ada episode di PowerPoint sendiri kita udah pernah ngobrol juga sama Dokter Ari ya terkait layanan IVA test nih, IVA test dan juga semacamnya gitu ya. Nah, mungkin ini lebih spesifik lagi nih sama Kak Sri nih gitu. Kalau misalnya di Puskesmas sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih ininya kalau selain tadi ada CKG, apakah semua orang harus CKG dulu gitu ya baru bisa mendapatkan IVA test atau sebetulnya kita secara mandiri mau datang nih ke Puskesmas buat IVA test itu boleh nggak sih? Oh, tentu sangat boleh, boleh banget. Kita pokoknya yang namanya di Puskesmas itu untuk di Puskesmas Kemayoran sendiri kita ada polinya sendiri kalau untuk di poli IMS ya. Jadi kita bisa akses layanan itu setiap hari gitu. Kalau untuk di pustunya masing-masing kita kan ada beberapa pustu juga. Nah, kalau di pustu itu juga sama layanannya karena kita ada layanan IVA itu setiap hari kita buka. Jadi mau datang kapanpun itu boleh bisa dilayani. Oh, jadi itu gratis gitu ya buat yang menggunakan BPJS ya? Sebetulnya tanpa BPJS pun kita bisa. Yang penting ada nik KTP. Oh, yang gitu. penting punya KTP langsung bisa ke Puskesmas gitu ya untuk mengakses IVA test ini. Betul. Kalau IVA test sendiri sebenarnya
ada nggak sih bedanya dengan tes-tes lain? Ini tuh fungsinya apakah ini misalnya untuk mendeteksi atau seperti apa sih? Sebetulnya IVA test ini adalah cara yang paling sederhana, cepat dan murah ya. Jadi hasilnya itu bisa langsung diketahui saat itu juga, saat kita pemeriksaan bisa langsung hasilnya bisa diketahui. Oh, ini apakah ada lesi prakanker atau ini hasilnya IVA-nya negatif bagus atau ada IVA-nya positif atau misalkan curiga kanker, itu bisa diketahui langsung saat itu juga. Sedangkan untuk deteksi dini yang lain seperti HPV DNA atau pap smear ya yang sering dikenal. Itu hasilnya harus nunggu minimal ya 2 minggu atau bahkan bisa 1 bulan tergantung memang lagi rame apa tidak laboratoriumnya seperti itu. Jadi kalau IVA test itu langsung gitu ya, instantly udah langsung ada hasilnya. Betul. Wah, ini menarik banget sih. Kita jadi penasaran juga gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya di Puskesmas Kemayoran gitu ya atau di Jakarta sendiri, antusiasmenya seperti apa sih soal tes IVA ini? Antusiasnya ya, kalau dari nakesnya sendiri sih antusias ya, karena kita dikejar target. Jadi ini sebenarnya program prioritas ya? Iya, sebetulnya program prioritas. Kita tuh targetnya minimal harus 80% kan. 80% seluruh gitu, dari anggota, dari sasaran wanita usia subur gitu. Tapi ya memang untuk di lapangan masih banyak yang kurang menyadari pentingnya IVA test itu seperti apa gitu. Jadi sebetulnya kayak masih banyak perempuan-perempuan yang masih belum sadar kalau ini tuh penting gitu ya. Betul sekali. Itu menjadi salah satu tantangan ya gitu. Sangat iya. Nah, kalau tadi ngomongin soal kesadaran atau mungkin banyak informasi gitu ya, sebetulnya apalagi sih Bu tantangan selama ini gitu ya yang dialami gitu ya oleh teman-teman nakes nih di Puskesmas terkait tes IVA ini gitu Kak? Apa ada hal lain kah atau mungkin sebetulnya ada stigma juga atau mitos yang berkembang gitu terkait tes IVA ini? Jadi memang kalau di masyarakat itu sendiri jadi masih kayak agak tabu ya untuk melakukan pemeriksaan daerah kemaluan atau kewanitaan karena kan itu stigmanya kalau yang pemeriksaan seperti itu adalah orang-orang yang seks bebas kayak gitu. Padahal kan kalaupun kebanyakan yang kasus-kasus itu ibu rumah tangga pun juga banyak gitu. Jadi stigma negatifnya di masyarakat masih banyak seperti itu. Jadi banyak perempuan yang nanti kalau saya periksa nanti dikira aneh-aneh gitu ya kan. Seperti itu. Kemudian kalau dari nakesnya itu sendiri mungkin keterbatasan waktu pelayanan seperti itu. Karena kan kita kalau di Pustu bidannya itu cuma 2 gitu. Kita sudah memegang beberapa program termasuk kayak kesehatan ibu dan bayi, anak, balita, kemudian ada imunisasi, kemudian KB, kemudian yang satunya mobile keliling gitu kan. Jadi mungkin memang layanannya itu kayak waktunya kurang, kemudian SDM-nya juga gitu kan. Kalau ada khusus poli IVA saja kan enak bisa 1 orang megang IVA saja, sedangkan di Puskesmas itu kita 1 orang bisa memegang banyak program. Di kerjanya Bu Sri ini kayaknya berat banget ya. Jadi ternyata banyak banget loh pasien yang dipegang, gak cuma soal IVA aja ya. Betul. Tapi tadi ada kesehatan ibu, anak gitu ya. Semuanya tuh ya. Semuanya. Jadi sebenarnya udah kayak palu gada ya. Kalau istilahnya palu gada gitu ya. Apa aja ya udah di iniin. Kalau misalnya tadi kan juga ada masih banyak ya stigma terkait bagaimana perempuan yang mengakses itu nanti kalau yang belum menikah dianggapnya nanti masih banyak ya stigma, padahal sebetulnya kan itu justru dibutuhkan gitu ya screening sekali. Itu. Nah, terkait stigma, terkait tantangan ini sebetulnya apa sih upaya yang sudah dilakukan nih sama teman-teman nakes gitu? Sebetulnya kalau untuk strategi ya, lebih ke strategi kita udah kayak penyuluhan sudah kita galakan gitu, kayak modelan untuk remaja kita sudah masuk ke sekolah-sekolah gitu. Kemudian di Posyandu juga Posbindu itu kan sasarannya itu ibu-ibu balita yang memang masih
target usia sasaran yang tadi saya sebutkan. Kemudian di puskesmas pun jadi kayak setiap kali sebelum pelayanan kita ada penyuluhan dulu sebentar. Nanti boleh yang berminat untuk IFA silahkan langsung ke Poli KIA seperti itu. Cuman ya memang masyarakatnya masih kurang mau gitu. Jadi kadang buru-buru gitu. Saya cuman sakitnya batuk pilek, ya udah batuk pileknya aja yang disembuhin gitu. Jadi serviksnya dilupakan. Oke. Itu tadi aku juga sebenarnya mungkin Sobat Puan juga ini ya, apa namanya, yang menonton nih kayak penasaran juga nih Bu nih gitu. Kayak apa namanya, kalau tadi ada stigma terkait bagaimana perempuan yang belum menikah gitu ya ingin mengakses, ataupun juga tadi ada ibu-ibu gitu ya yang sudah menikah pun juga masih sulit gitu. Sebetulnya apa sih gitu? Ada nggak sih strategi atau upaya sendiri yang sudah dilakukan nih sama teman-teman nakes terkait bagaimana gitu ya teman-teman atau di rumah gitu ya Sobat Puan gitu ya yang ingin mengakses tanpa rasa takut, ragu, takut di stigma gitu ya. Mungkin ada upaya-upaya yang sudah dilakukan bagaimana caranya masyarakat itu bisa mengakses dengan rasa aman gitu ya dan nyaman gitu. Yang pasti kita harus menjaga privasi klien ya gitu. Jadi itu prinsip utama ya. Prinsip banget. Privasi ataupun misalkan hasilnya misalkan ada positif itu jangan sampai keluar gitu. Jadi cukup kita dan pasiennya yang tahu. Ya kalau misalkan pasiennya pun tidak menginginkan pasangannya atau keluarganya tahu ya kita tetap tidak akan memberikan akses hasilnya itu seperti jadi privasi pasien itu rekam medis itu sangat benar-benar kita jaga seperti itu. Jadi untuk kenyamanan pasien juga untuk di puskesmas kita insya Allah udah sangat tertutup nyaman gitu. Jadi ada kunci. Jadi kita pas saat pelaksanaan dikunci dulu. Jadi si pasien untuk aman gitu. Saya nggak ada. Udah kita pastikan Bu tidak ada CCTV di sini gitu. Jadi pasiennya juga merasa nyaman untuk bercerita, terus kemudian memberitahu informasi yang memang menggali informasinya juga lebih enak. Gitu. Iya, itu ya. Jadi itu dia Sobat Puan. Jadi nggak usah khawatir gitu ya bahwa terkait data, kerahasiaan dan juga tadi ya apa namanya hasilnya juga bahkan nanti juga bukan yang seperti mitos-mitos atau yang di luar gitu kan Bu kadang katanya tuh kalau misalnya sakit apa itu tuh disebutin gitu kan di puskesmas sambil ngasih hasilnya sambil disebutin di luar. Gitu ya. Enggak. Jadi kita satu pasien satu orang masuk gitu. Kalau misalkan saat konseling juga satu-satu gitu. Kalau di puskesmas kita udah satu-satu. Oke, nah itu dia Sobat Puan nggak usah khawatir nanti kalau misalnya mau tes IFA bisa langsung ke Kecamatan Kemayoran ya bertemu dengan Bu Sri. Nah, tadi aku juga mau nanya nih soal kalau itu kan mungkin buat perempuan-perempuan Sobat Puan gitu ya yang mungkin belum menikah tapi sudah aktif secara seksual gitu ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu sendiri nih, ada nggak sih spesifik tantangannya yang sulit? Kenapa mereka itu sulit banget nih untuk mengakses tes IFA? Bidan Sri ketawa. Kayaknya karena lumayan banyak sih ya kayak gitu. Satu sibuk karena anaknya gitu tidak ada yang pegang. Karena kan kalau kita melakukan pemeriksaan IFA itu ya tidak bisa dibawa anaknya ke puskesmas atau ke ruangan gitu. Jadi harus benar-benar ibunya sendiri karena kan khawatir anaknya trauma melihat pemeriksaan seperti itu. Kemudian merasa saya masih nggak ada keluhan kok, nggak sakit gitu kan. Karena masih taunya ya kalau diperiksa itu ya kalau udah sakit ada keluhan baru harusnya diperiksa, kalau nggak sakit ya enggak gitu. Terus harus izin dulu sama pasangan seperti itu yang agak susah nanti saya bilang dulu sama suami. Oh, jadi di masyarakat itu terkait terkait pemeriksaan tubuhnya sendiri bahkan dia harus meminta izin sama orang lain gitu ya. Iya betul. Jadi perempuan di sini di Indonesia khususnya mungkin ya. Iya betul. Masih banyak yang belum bisa atau belum dibolehkan untuk mengambil keputusan sendiri padahal untuk tubuhnya sendiri gitu. Jadi masih kurang
seperti itu. Jadi kadang strateginya ya kita harus bisa merangkul bapak-bapaknya juga gitu. betul Biar- betul ya. Jadi biar mendukung bapak-bapaknya, ya. suami-suaminya juga yang perlu edukasi terkait kanker Kanker cervix ini ya. Iya, betul. Ada nggak pernah nggak nih ada kejadian menarik mungkin ya yang diterima sama Bidan Sri terkait tes IVA ini? Mungkin ada yang suaminya nggak ngizinin, tapi kemudian ketika diberikan edukasi akhirnya mau melakukan tes IVA gitu. Jadi sebelumnya itu kan kita kan megang KIAKB ya. Sebelumnya memang ibu hamil ini udah dari hamil itu saya yang pegang gitu sampai KB-nya gitu kan. Nah pas waktu setiap hamil kan selalu konseling KB. Nah KB-nya tetap nggak boleh KB. Oke. KB pun nggak boleh. Untuk pemeriksaan apapun tidak boleh. Akhirnya oke. Setelah kita lakukan pendekatan, edukasi, Iya. boleh Bu ajak suaminya masuk. Mungkin pas saat pemeriksaan kita tidak suaminya, kemudian pas kita mulai konseling kita ajak suaminya, kita jelaskan tujuannya KB itu apa, kemudian bisa sekaligus untuk pemeriksaan IVA tes. Dan ternyata setelah diedukasi dengan baik, diberikan pemahaman yang memang bahasanya mudah dimengerti, suaminya mau bersedia. Oh jadi itu kenapa Bu Bidan nggak bilang dari kemarin kayak gitu. Oke. Jadi ya, Bapak kan saya sudah bilang untuk deteksi dini, tapi menurut saya kayaknya yang penyakit kanker serviks itu adalah untuk perempuan-perempuan yang seks bebas atau itu. Oke, Jadi oke. setelah kita berikan pemahaman, enggak semua, karena semua perempuan yang memang sudah beraktivitas seksual itu wajib dilakukan pemeriksaan pap smear. Iya. Iya, seperti itu. Jadi tidak semua ini. Jadi stigmanya juga kita hilangkan kepada suaminya, jadi suaminya bisa mengizinkan. Jadi masih banyak banget ya mitos-mitos yang berkembang terkait tes IVA ini gitu ya. Padahal sebenarnya ini sangat penting sekali dilakukan gitu ya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah tapi sudah aktif secara seksual. Ini sangat karena Sangat tadi ya penting. punya potensi kanker serviks tadi Iya, ya gitu betul. ya. Oke, ini makin menarik ya ngobrol sama Bu Bidan Sri, Kakak Sri. Balik lagi Kakak Sri. Aku sebenarnya mau tanya sih, sebetulnya kalau tes IVA sendiri tuh prosesnya seperti apa sih Bu? Emang kenapa itu sangat menakutkan? Apakah mungkin ada testimoni gitu ya dari sebelumnya pasien terus kayak jangan tes IVA soalnya sakit, jangan ini ya, atau seperti apa gitu. Ini biar Sobat Puan tahu aja nih bahwa tes IVA itu tidak semenakutkan itu, justru malah sebaliknya ini sangat penting gitu. Oke. Jadi untuk pemeriksaan IVA itu sendiri cukup sederhana sebetulnya. Memang agak sedikit tidak nyaman karena dipasang alat saja namanya spekulum. Tapi kalau kitanya rileks ya, ngikutin anjuran Bu, tarik napas dulu, kita pasang dulu alatnya, kemudian tenaga medisnya juga sudah terlatih. Itu tidak akan sesakit gitu. Jadi pemeriksaannya pun nggak sampai 10 menit, hanya 5 menit. Oh, sebentar ya. Iya, seperti itu. Jadi itu Sobat Puan, ternyata tidak sakit. Jadi sakit itu sebetulnya mungkin karena udah ketakutan dulu, Iya, betul. jadi tegang gitu ya. Mindsetnya dulu udah kayak wow apa. Kadang pada saat mulai mau pemeriksaan udah takut, tegang. Pas saat udah mulai pemeriksaan, gimana Bu, sakit? Enggak. Iya. Pas saat sudah selesai diperiksa, bagaimana Bu rasanya? Masih sakit? Enggak. Oh ternyata begini ya Bu. Oke. Ini kayaknya kita perlu deh testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan tes IVA gitu ya, untuk mengencourage teman-teman yang lain bahwa ternyata betul sebetulnya sekali. tes IVA itu tidak sakit gitu ya, bahwa tes IVA itu ternyata tidak semenakutkan yang Dibayangkan yang ya. dibayangkan gitu ya. Mungkin Sobat Puan ada juga nih yang udah pernah tes IVA, boleh banget loh sharing. Jadi tes IVA itu sebenarnya kemarin sakit nggak sih gitu? Kayaknya perlu deh ya. Perlu sekali. Media. Iya. Harus ada testimoni-testimoni yang memang testimoni positif ya, Iya, betul, lebih ke betul. positif gitu. Nah itu juga salah satu tantangan kita. Kadang ada
Kalau tenaga medisnya yang belum terlatih, belum Oke. terbiasa, mungkin cara megang spekulum, cara pasang spekulum memang agak kurang nyaman gitu. Jadi memang pelatihan-pelatihan untuk tenaga medis juga sangat penting. Sangat penting ya. Gitu. Gitu. Jadi selain tenaga medisnya juga menjadi lebih pede, kalau udah pelatihan kan lebih, oh saya udah merasa pede nih untuk melakukan pemeriksaan IVA gitu. Nah, kalau misalkan tenaga medisnya belum pede, walaupun kita secara setiap kali setelah pelatihan kan ada transfer ilmu ya. Iya. Kita kasih tahu ilmunya ini tetap aja kalau langsung dilatih dengan transfer ilmu akan berbeda sih. Tingkat Gitu. kepercayaan dirinya ya. Ini kalau sama Bidan Sri udah jelas nih, sangat terlatih sekali nih. Di dalam waktu sebulan ini tuh bisa berapa pasien untuk yang tes IVA? Kalau untuk sebulan ini kebetulan karena kepotong libur lebaran jadi memang hanya sedikit dan kebetulan banget ini kemarin tuh kita bekerja sama dengan Amara Sekalian ya. Jadi Amara itu kan sudah melatih para kader-kader ya, kader-kader kesehatan sudah dilatih. Kemudian mereka sudah mengumpulkan pasien, jadi itu mempermudah kita cuma tinggal datang, sudah tinggal periksa. Jadi alhamdulillah tuh kemarin dalam waktu 1-2 hari 25 ya, satu hari 25 pasien yang melakukan tes IVA. Wah. Sedangkan sebelumnya itu kita cuman ada 20 selama 3 bulan. 20 selama 3 Itu bulan. pun 13-nya dari Amara. Oke, jadi ternyata memang minatnya masih sangat rendah Sedikit sekali ya gitu. Padahal ini penting banget ya kalau terkait kanker serviks, kan kayak itu kan kanker yang paling Nomor 2 ya setelah kanker payudara. Iya. Dan di sini itu kan misalkan kita melakukan pemeriksaan IVA udah satu paket dengan pemeriksaan payudara. Oh, jadi Gitu. langsung ya. Jadi satu paket pemeriksaan IVA dengan screening payudara, kanker payudara. Wah, ini sebetulnya penting sekali nih Sobat Puan buat bisa mengakses ini. Yuk kita akses screening IVA gitu ya, tes IVA dan juga apa kalau payudara namanya Sadanis. Periksa payudara oleh tenaga medis. Dan itu dilakukan langsung ya satu paket di puskesmas. Iya betul. Pada saat pemeriksaan IVA langsung diberikan pemeriksaan Sadanis juga. Kita ajarin juga cara ibu meriksa payudara sendiri atau sadari di rumah. Gitu. Oke. Nah, Sobat Puan, tadi mungkin Bu Sri juga udah ngomongin nih soal program Amara ya gitu ya, bahwa Amara ini adalah sebuah program kerjasama antara Yayasan Kesehatan Perempuan dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia juga dengan puskesmas nih, puskesmas khususnya di Jakarta ada puskesmas Kemayoran dan juga puskesmas Cakung gitu ya, terkait pencegahan kanker serviks dan payudara, dan itu masih berlangsung ya Bu ya. Kita kerjasamanya masih sampai sekarang dan akan berlanjut seterusnya nih terkait pencegahan ini, karena kan ini nggak akan pernah selesai kalau kita nggak sama-sama gitu ya terkait pencegahan ini gitu. Dan di program ini juga sebetulnya kita mendorong teman-teman masyarakat semuanya untuk mengakses screening, untuk mengakses tes IVA dan juga tadi Sadanis gitu ya di puskesmas di puskesmas kecamatan dan juga pustu ya di kecamatan Kemayoran dan juga Cakung gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih soal situasi, tantangan gitu ya dan yang lain sebagainya lah, kita udah ngomongin nih sama Bu Sri nih gitu. Tapi kan kebanyakan nih orang itu ya mau periksa itu takut sama hasilnya. Aku sendiri aja sampai detik ini kayak kalau mau udah tahu nih ada sesuatu gitu ya, ada yang sakit, tapi kalau mau ke dokter langsung takut nanti ini sakit apa ya, ini gimana lagi ya. Mungkin itu juga kan ya yang dialami sama teman-teman ketika mengakses tes IVA gitu kan, takut hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif itu sebetulnya seperti apa sih mekanismenya gitu? Oke. Jadi untuk hasil IVA tes itu kan ada 3 ya. Jadi 1 hasil negatif. Negatif itu untuk serviks yang bagus ya, yang normal, tidak ada kelainan atau mulus lah gitu. Kemudian tidak ada lesi prakanker. Kemudian hasil IVA positif. Kalau hasil IVA positif ini enggak semata-mata nanti dunia akan runtuh gitu kan.
ada lesi prakanker ditemukan nih, gimana nih? Tenang, kita masih punya cara. Justru kalau misalkan kita taunya masih lesi, itu masih kita bisa buang secara secepatnya gitu. Bisa dengan krioterapi, gitu, bisa dengan termoablasi. Jadi yang untuk penemuan terbaru ini pakai termoablasi. Jadi kalau untuk yang krioterapi itu sistemnya dia didinginkan. Jadi dibekukan ya. Jadi si serviks itu yang ada lesinya kita bekukan dengan alat, disemprot, kemudian yang suhunya minus 0 derajat ya. Di bawah minus derajat. Kemudian setelah beku nanti kita kikis jaringan yang terinfeksi, ibaratnya yang ada lesi prakankernya. Kalau termoablasi itu dipanaskan. Jadi kebalikannya ya. Iya. Kalau sistertiksnya itu yang terinfeksi dia akan dipanaskan kemudian dibuang yang lesinya yang sudah terinfeksi. Jadi karena kan dari mulai dia lesi itu bisa sebetulnya dari ketahuan itu bisa 20 tahun ke depan dia terjadi kanker. Jadi kalau semakin cepat ditemukan itu lebih bagus, lebih murah penanganannya, lebih cepat juga penyembuhannya cuman paling 3 bulan. Gitu. Jadi kalau daripada sudah ketahuan kanker kan harus kemoterapi, harus segala macam gitu. Jadi lebih cepat ditemukan, cepat ditangani seperti itu. Dan itu penanganannya tadi yang termoablasi dan juga krioterapi itu dilakukan di puskesmas? Di puskesmas ada beberapa puskesmas yang memang sudah ada gitu. Kebetulan untuk krioterapi untuk di puskesmas Kemayoran sendiri memang belum ada. Tapi kita udah bekerja sama dengan puskesmas Senen. Gitu. Jadi setiap pasien misalkan hasilnya IPA positif, kita rujuk ke puskesmas Senen. Kalau untuk termoablasi memang karena ini adalah baru ya, metode baru kayak di puskesmas Tebet sudah ada. Gitu ya. Jadi ini ya bekerja sama juga dengan puskesmas lain yang ada di wilayah layanannya Jakarta, gitu ya. Jadi tenang aja nih gitu ya, kalau misalnya nanti hasilnya tadi ya IVA-nya positif, nanti juga akan tetap ditangani gitu ya Bu ya, di tadi ada rujukannya dan juga ada kerjasama dengan puskesmas lain. Ini penting banget sih nih, sangat penting gitu. Kalau dari Bu Sri sendiri nih mungkin ada nggak sih harapan terkait selain tadi ya masyarakat yang mau mengakses, mungkin juga harapan sebagai tenaga kesehatan nih gitu ya, yang melakukan langsung screeningnya gitu ya, melakukan tesnya juga gitu. Ada nggak sih harapan untuk masyarakat dan juga mungkin untuk sistem kah, untuk tenaga kesehatan sendiri kah, seperti apa? Untuk harapannya sih yang paling pertama itu ya tetap ya kita SDM, kembali lagi ke SDM, kemudian pelatihan SDM-nya juga itu sendiri, kemudian kita juga harapannya makin banyak kader-kader yang terlatih yang bisa menjelaskan, karena kan kader itu perpanjangan tangan kita gitu. Betul. Jadi semakin banyak kader yang mengerti, karena kan kader lebih dekat dengan masyarakat, bisa di share informasinya, bisa pas saat pengajian gitu, itu bisa lebih bagus, lebih banyak kader yang terinformasi, terlatih, jadi bisa lebih banyak mengajak. Kemudian harapannya sih untuk perempuan-perempuan bisa mengambil keputusan sendiri itu, karena peduli kepada diri sendiri lebih ke peduli diri sendiri, karena kalau kita perempuan ini kan kalau kitanya sehat, keluarga juga pasti sehat. Betul ya. Jadi benar-benar ujung tombaknya itu adalah perempuan. Jadi kalau ibunya sehat, keluarganya pasti sehat. Jadi yuk kita sama-sama gitu sadari kalau kesehatan diri sendiri gitu. Jangan sampai nunggu sakit. Gitu. Jadi jangan nunggu sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain baru gitu ya. Kan biasanya ibu-ibu kalau
sakit dikit ya udahlah nanti aja. Betul. Ya udahlah. Betul ya. Jujur saya pernah menemukan kasus juga. Jadi usianya memang sudah di atas 50 ya. Jadi kebetulan beliau adalah sudah tidak aktif berhubungan seks. Jadi tidak tahu ya, karena tidak merasa ada gejala apa-apa. Nah, pada saat ada gejala, karena kan itu sudah menopause, tapi tiba-tiba keluar darah lagi. Nah, ternyata pada saat kita periksa sudah hampir stadium 4. Gitu. Jadi sudah sangat terlambat. Gitu. Jadi kemudian 3 hari kemudian saya cuma dapat kabar bahwa beliau sudah almarhum. Sudah almarhum. Oke, karena itu sudah terlambat penanganan. Betul, sangat terlambat sekali. Jadi ini menarik nih ngomongin soal gejala. Sebetulnya kapan sih kita harus melakukan tes IVA nih gitu ya. Jadi kayak kalau tadi ngomongin itu kok bisa ya sampai ada yang sudah stadium 4 tapi juga tidak ada gejala. Sebenarnya tidak ada gejala kah, atau sebetulnya ada gejala tapi tidak disadari gitu, Bu. Mungkin ya terkait gejala itu sendiri seperti apa dan kapan sih sebenarnya kita harus mengakses tes IVA ini? Oke. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kalau untuk kanker serviks itu sendiri adalah silent killer ya. Iya, jadi diam-diam dia menggerogoti tubuh gitu. Jadi menghajar daya tahan tubuh kita gitu, menggerogoti, merusak semua organ-organnya dia tanpa kita sadari. Jadi kalau misalkan dia sudah ada gejala, biasanya dia sudah masuk ke prakanker. Jadi bukan yang lesi-lesi lagi. Gitu. Karena kalau IVA tes itu dia, kalau misalkan IVA positif, dia serviksnya itu hanya bercak putih saja. Ditemukan bercak putih. Nah, bercak putih itu adalah tanda awal virus si papiloma itu nempel di serviks kita. Pada saat nempel, langsung ketahuan nih karena di IVA, langsung kita buang, bersih dong. Nah, tapi kalau misalkan si lesi prakanker itu yang si putih-putih ini dibiarkan, 20 tahun kemudian bisa berubah menjadi kanker gitu ya. Tergantung daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kitanya rendah atau misalkan punya komorbid, ada DM atau lain sebagainya, itu bisa lebih cepat. Gitu. Jadi sebetulnya tanpa ada keluhan bisa. Nah, ketika tadi ya ada bercak putih itu, sebenarnya ada nggak sih keluhan-keluhan yang dialami tubuh? Karena kan itu di dalam nih, ya kan. Kalau perempuan kan kayak nggak bisa kita cek nih, nggak bisa kita lihat nih seperti apa dalamnya gitu kan. Mungkin kayak ada nggak sih tanda-tanda lain, mungkin gejala awal gitu ya, misalnya apakah keputihan kah, atau gatal kah, atau apa? Ada nggak sih, Bu, gejala-gejala yang mungkin itu tuh bisa juga dideteksi gitu, perlu kita untuk segera memeriksa? Jadi untuk tanda-tanda awalnya kadang biasa si serviks itu mudah rapuh ya. Jadi lebih sering cervicitis atau berhubungan keluar darah. Nah itu kadang kalau berhubungan setiap selesai berhubungan itu dia keluar darah, ada perdarahan selesai berhubungan, itu biasanya salah satu masuk kategori gejala. Itu juga jadi kemudian keputihan ya? Juga ya. Keputihannya juga bukan cuman keputihan yang normal biasa, ya, tapi kayak keputihannya sudah berbau, kemudian warnanya hijau, atau misalkan dia sudah keputihannya bercampur darah. Ya, itu biasanya sudah tanda gejala. Cuman kalau biasa sudah tanda gejala seperti itu, udah lebih mengarah dia kayak udah positif kanker serviks gitu ya. Biasanya. Jadi memang untuk tanda gejala awal itu kalau dia belum terjadi kanker, dia hampir tidak ada gejala. Makanya sebetulnya kalau kita datang untuk tes IVA itu jangan nunggu ada gejala gitu ya. Screening lebih baik ya di awal daripada mengobati gitu. Oke, satu lagi nih ya yang perlu kita tahu ya, kalau untuk screening itu sendiri dilakukan untuk orang yang sehat ya. Jadi kalau misalkan kita sehat itu namanya screening nih. Kita mau screening nih tubuh kita itu
ada nggak nih yang tubuh kita ada yang tidak bagus gitu, itu namanya screening. Tapi kalau sudah ada gejala atau udah ada keluhan, itu namanya deteksi dini. Deteksi dini itu untuk menentukan diagnosanya apa gitu. Sedangkan screening untuk orang sehat, deteksi dini untuk orang sakit. Orang sakit. Ya. Nah, jadi sebetulnya kita perlu screening diri kita. Mumpung ada CKG, cek kesehatan gratis, itu bisa diakses ya, Sobat Puan. Jadi mumpung ada nih gitu ya layanannya, kita gunakan, kita manfaatkan, kita CKG sekaligus tadi nih screening IVA ya. Jadi jangan nunggu ada gejala, tapi kita harus screening tubuh kita sendiri gitu ya terkait kesehatan. Wah, ini seru sekali obrolannya, tapi sayang waktunya sangat terbatas. Ini kalau ngobrol terus kayaknya nggak akan selesai ya, Bu Sri ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Bu Sri untuk Sobat Puan di rumah nih terkait screening tes IVA, atau mau untuk mendorong teman-teman untuk CKG gitu. Silakan, mungkin ada nggak pesan-pesan buat Sobat Puan? Oke, pesannya untuk seluruh perempuan yang ada, Sobat Puan ya, kemudian khususnya Sobat Puan, yuk kita jaga kesehatan diri kita sendiri, lebih peduli dengan diri kita sendiri, sayangi diri sendiri sebelum kita menyayangi keluarga kita. Jadi diri sendiri tetap prioritasnya. Betul, prioritas banget. Bukan egois, tapi kalau kita sehat, kita akan mengurusi banyak orang, ya kan, bisa menyayangi banyak orang. Gitu. Tapi kalau kita sakit, kita tidak bisa membantu siapapun, keluarga, teman atau siapapun tidak bisa kita bantu, ya. Jadi nomor 1, sehat diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Kakak Sri. Sama-sama. Sudah mau ngobrol bersama di Power Puan. Oke, itu dia Sobat Puan untuk episode kita kali ini. Kalau Sobat Puan mau nanya-nanya sama Kakak Sri juga boleh, silahkan komen. Kalau misalnya Sobat Puan juga punya ide gitu ya buat apakah ada topik lain atau mau ngundang narasumber siapa, langsung aja komen di bawah ini ya, atau juga bisa DM ke YKP. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tegak tak lagi di